بعد اللهم صل وسلم على نبiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita di khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-14. Judulnya Ihdharul mala wad dunya. Al-mawdu' Ihdharul mala wad dunya. Nomor 14 ya. Iya, kan yang ke-13 sudah kan? Ya. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى فقال رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى إليه وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء فقال أين السائل آنفا أو خير هو أو خير هو ثلاثا إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت فثلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع أو لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri alal mimbari, di atas mimbar. Faqala, beliau mengatakan, innama akhsha alaikum min ba'di, hanyalah aku khawatir atas kalian setelah atau sepeninggal saya, setelah saya meninggal, ya. Ma yuftahu alaikum min barakatid dunya, apa yang dibukakan atas kalian berupa berkah-berkah dunia, berkah-berkah bumi, min barakatil ardi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir sekali terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap umat Islam, ya, apabila Allah kasih banyak sekali berkah di bumi ini, ya, dibukakan berkah-berkah untuk umatnya di bumi ini. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Antara lainnya, apa katanya? Thumma dzakara zahratad dunya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan tentang bunganya dunia. Tentu di dalam Al-Quran ada kalimat zahratal hayatid dunya, ya, bunganya kehidupan dunia. Ya. Itu dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dalam Al-Quran itu ada di dalam surah Toha, ya, ayat 131. Surah Toha ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Wala tamuddanna 'ainaika, dan janganlah kamu tunjukkan atau kamu panjangkan kedua mata kalian. Maksudnya janganlah kalian tujukan kedua mata, janganlah kamu tujukan kedua matamu ila ma matta'na bihi, pada apa yang telah kami berikan
azwajan minhum, ya, berupa istri-istri dari mereka, ya. Zahratal hayati dunia, itu sebagai bunganya kehidupan dunia. Linaftinahum fi, yang dengan itu kami uji mereka. Wa rizqu rabbika khair, dan rezeki Tuhanmu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi jangan memandang kenikmatan-kenikmatan dunia yang orang-orang kafir miliki. Ya, itu ujian bagi mereka. Allah katakan itu hanya bunga kehidupan dunia saja. Ya, namanya bunga itu tazbul. Bunga itu bisa layu. Dan itu adalah ujian. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki Tuhanmu lebih baik, lebih kekal. Itu nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini antara lain yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Fa bada'a bi ihdahima wa thanna bil ukhra. Rasul memulai dengan salah satunya dan kemudian diteruskan dengan yang lainnya. Faqama rajulun, maka ada seorang yang berdiri. Kata siapa ini? Kata Abi Sa'id Al-Khudri. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, awayatil khairu bisyarri. Ya Rasulullah, apakah kebaikan itu bisa mendatangkan keburukan? Itu pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya itu tajam sekali. Apakah kebaikan bisa mendatangkan keburukan? Jadi kalau umat Islam diberi berkah di dunia ini, itu kan baik. Apakah keberkahan itu bisa mendatangkan malapetaka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya ini namanya berita yang akan datang, ya. Rasul sekaligus kabar gembira sebenarnya itu. Campur itu kabar gembira, rasa khawatir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau sekarang umat Islam dikejar-kejar oleh Romawi, oleh Persia, dan Allah janjikan kemenangan, dan itu pasti akan memperoleh kemenangan. Jangkauan Romawi, jangkauan Persia itu jangkauan seluruh dunia. Dunia dibagi menjadi dua untuk Romawi dan Persia. Yang kemudian ya Allah bukakan itu dunia untuk umat Islam. Yang tadinya dikuasai oleh Romawi, yang tadinya dikuasai oleh Persia, menjadi kekuasaan umat Islam. Nah, itu berkah-berkah bumi ini luar biasa. Ya, sumber daya alam, sumber daya pangan, sumber daya manusia dahsyat sekali. Itu kekayaan yang luar biasa. Dan itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan antara lain. Nah, begitu beliau berbicara tentang itu, ada yang berdiri. Dia bertanya, ya Rasulullah, awayatil khairu bisyarri. Apakah kebaikan itu bisa mendatangkan keburukan? Fasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam. Qulna, kita, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kita semua yang mendengarkan khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuha ilaihi, itu Rasul sedang dapat wahyu. Wasakatan nas, dan orang-orang semua jamaah juga terdiam. Karena Rasul ditanya tidak biasa diam begitu. Itu biasanya dapat wahyu. Lagi bicara dapat wahyu. Ya. Wasakatan nasu ka'anna ala ru'usihim at-tayr.
Orang-orang juga terdiam semua. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Ya. Thumma innahu masaha ala wajhir rahda faqala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya yang bercucuran dengan keringat. Rahda itu keringat orang yang demam. Itu rahda itu. Jadi diusap wajahnya. Faqala lalu beliau mengatakan, "Aina sa'ilu anifan?" Mana tadi yang tanya? Awa khairun. Awa khairun. Awa khairun sampai 3 kali. Apakah kebaikan? Apakah kebaikan? Apakah kebaikan? Begitu maknanya. Kalau diterjemahkan secara harfiah. Tapi kalau terjemahan sehari-harinya kebaikan. Kebaikan. Innal khaira la ya'ti illa bil khair. Sesungguhnya kebaikan itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau kebaikan pasti mendatangkan kebaikan. Ya. Nggak ada kebaikan mendatangkan keburukan. Karena kalau mendatangkan keburukan itu bukan kebaikan. Wa innahu kullu ma yumbitur rabi'a ma yaqtulu habatan aw yalummu. Dan sesungguhnya setiap apa yang menumbuhkan musim semi ma yaqtulu habata, ya, tidak akan tidak akan membunuh habat itu kekenyangan, ya, tidak membunuh kenyang. Au yalumu atau ini bahasa kiasan, ya. Kalau kita ya kalau orang yang biasa tanam padi, kalau saatnya musim tanam, itu kan uang sedikit karena dipakai untuk modal, untuk biaya tanam, biaya untuk beli urea, beli obat-obat untuk padi itu. Nah, itu kekurangan pangan atau kekurangan uang itu tidak akan membunuh manusia karena kelaparan, ya, karena kurangnya uang. Tapi ini dibalik, ya. Jadi kalau musimnya musim sengsara, musimnya musim ini, ya, musim sedikit uang, itu tidak akan membunuh orang yang kenyang. Maksudnya tetap saja di musim-musim susah ada saja orang yang kenyang. Ya. Ada saja orang yang berbahagia, ada saja orang yang beruntung. Ya, illa akilatal khadra akalat hatta idza imtaddat khasirataha istaqbalat asy-syamsu thumma tarrat fathalatat. Ya, kecuali kalau
ada hama yang memakan hijau-hijauan. Semua dimakan, nanti itu akan terjadi kelaparan luar biasa. Hatta idam taddat khasirataha, sehingga ketika itu sudah memakan semua tanaman, istaqbalat asy-syamsu thumma ijtarrat fathalatat. Ya, nanti kalau semua sudah kering kerontang, itu bahayanya bisa kemudian matahari terbit, matahari menyinari dengan panasnya, itu akan turut ya mematikan binatang-binatang ternak. Ya. Itu satu makna ya. Karena terbuka untuk makna yang lain. Jadi ini Rasulullah SAW menerangkannya. Jadi kalau kebaikan pasti mendatangkan kebaikan. Beliau mengatakan musim semi itu tidak membunuh kenyang. Itu tuh yang saya masih pikirannya. Maksudnya apa musim semi tidak membunuh kenyang itu? Tadi saja ya yang saya pahami, tidak membunuh, karena kata habaton itu tukhmah. Tukhmah itu kenyang. Tapi kata illa akilatal khadra itu bisa dimanai kecuali secara harfiah ya, kecuali pemakan hijau-hijauan. Akalat ia makan hatta idam taddat khasirataha. Nah, nanti kalau dia makan banyak, maksudnya kalau musim semi begitu ya, pemakan hijau-hijauan ya, kayak binatang ternak, sapi, onta dan seterusnya ya, musim semi ya, banyak rumput dan seterusnya, kenyang mereka. Jadi dia katakan istaqbalat asy-syamsu thumma ijtarrat fathalatat. Thumma ijtarrat, kemudian ia menarik, fathalatat, lalu dia katakan huwa ar-raji' ad-daqiq wa akthar ma yuqalu lil ibil wal baqar wal fiyalah. Masya Allah, ini sastra tinggi sekali, saya nggak ngerti dengan baik ini. Wabalat thumma rata'at. Wabalat thumma rata'at itu ya, unta-unta yang makan hijau-hijauan tadi, bala kan kencing ya. Terus dia kencing, thumma rata'at, kemudian dia terus ya berkeliaran di hijau-hijauan itu. Wa inna hadzal mala khadiratun hulwatun, dan sesungguhnya harta ini khadiratun hulwatun ya, hijau
segar. Hulwatun hulwatun dan manis. Ya, sejak segar lagi manis. Karena ini adalah Sahih Bukhari ya. Saya mau buka syarahnya. Wa ni'ma sahibil muslim liman akhadahu bihaqqihi faja'alahu fi sabilillah. Dan sebaik-baik sahabat muslim wa ni'ma sahibil muslim laman akhadahu, bukan liman, adalah orang yang mengambil harta bihaqqi, dengan haknya. Jadi sebaik-baik orang Islam adalah orang yang memperoleh harta dengan hak, dengan cara yang benar. Ya. Faja'alahu fi sabilillah. Lalu ia jadikan harta itu di jalan Allah. Wal yatama wal masakini, dan untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wa man lam ya'khudha bihaqqihi, dan barang siapa yang tidak mengambil dunia dengan haknya, memperoleh dunia dengan cara yang tidak halal, ya. Fa huwa kal akilil ladzi la yashba', maka dia seperti orang yang makan yang tidak pernah akan kenyang. Nggak bakal kenyang-kenyang. Nggak bakal puas. Orang yang memperoleh harta tidak dengan jalan yang benar tuh nggak bakal puas. Nggak bakal kenyang. Ya, sudah korupsi 1 miliar, nanti 10 miliar. 100 miliar sampai 1 triliun. Udah 1 triliun sampai puluhan triliun. Sampai ratusan. Nggak bakal kenyang-kenyang. Wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Wa yakunu, dan harta itu alaihi, bagi orang tersebut, syahidan, sebagai saksi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Saya mau buka ini ya. Syuruhul hadis. Lafaznya tadi yang saya tidak paham tuh. Jitarat fasalat. Jadi ini hadis ini dia riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Imam Nasai dan Imam Ahmad. Ya, hadis pasti sahih. Ini yang dalam ininya. Saya buka ensiklopedinya ini.
Ya, ini baru ketahuan ya. Jadi ini nih hadis nih, dia katakan mulai dari sini nih. Mulai dari sini. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, mana tadi orang yang bertanya? Aina sa'ilu anifan? Mana tadi orang yang bertanya? Oh khairun. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kebaikan itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Itu ya. Kefakiran tidak akan membunuh orang kenyang. Begitu ya. Kefakiran tidak membunuh orang kenyang. Jadi kefakiran tidak akan bikin orang kenyang sampai mati. Ya, atau tidak membunuh atau bikin orang sakit perut karena kekenyangan. Tapi binatang bisa mati karena kekenyangan. Ya, dia katakan seperti onta, sapi, kambing, karena banyak sekali rerumputan, banyak sekali hijau-hijauan, makan sampai kenyang, sampai penuh perutnya, terus begitu minum banyak, terus dia tidak kuat, dia tidur, tidak bisa bergerak, tidak bisa kekenyangan. Nah, ada memang binatang kekenyangan seperti itu, tapi itu kiasan ya, itu gambaran bahwa manusia yang mati kekenyangan karena kenyang, seperti binatang-binatang mati karena kekenyangan, ya tidak ada bedanya dengan binatang. Ya, manusia bisa mati karena kekenyangan. Jadi, tapi orang yang kekurangan harta, kekurangan pangan, itu jamak tidak akan membunuh, tidak akan bikin orang mati. Jadi bisa saja orang semuanya kenyang, terlalu banyak isi perutnya, jadi mati. وقال بعضهم احتج بعضهم بهذا الحديث في تفضيل الفقر على الغنى. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini berbicara tentang keutamaan fakir dibanding kaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhsha alaihim ma yuftahu alaihim min ad-dunya illa dayya'u fiha ma amarahumullahu bihi. Ya, jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau orang Islam itu sejahtera, orang Islam itu berlimpah ruah dengan rezeki. Kenapa tuh Rasul khawatirkan itu? Ya, Rasul mengkhawatirkannya itu karena kebanyakan manusia dikasih rizkinya untuk berbuat maksiat. Dikasih rizki tetapi menyanyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintah infak tidak infak, diperintah untuk zakat tidak zakat, diperintah untuk menyalurkan hartanya pada jalan yang benar untuk foya-foya, ya. Nah, atau banyak rezeki tapi diperoleh dengan cara yang tidak halal. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ni'ma sahibil muslim laman akhadahu bihaqqihi
Faja'alahu fi sabilillah. Sebaik-baik orang Islam adalah orang yang memperoleh harta dengan cara yang hak. Ya. Lalu dia salurkan untuk fisabilillah, di jalan Allah. Untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin. Itu sebaik-baik orang Islam. Nah, ada orang yang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak hak. Itu yang Rasulullah SAW katakan, kal akil alladhi la yashba. Itu persis seperti orang yang makan yang tidak kenyang-kenyang. Nanti yang dimakan itu wa yakunu alaihi syahidan yaumil qiyamah. Harta yang dia peroleh, harta yang dia salurkan itu akan menjadi saksi yaumil qiyamati, di hari kiamat. Nah, itu ya di khutbah nomor 14. Insyaallah besok. Jadi ini kita nih di